bisa ketemu lagi untuk melanjutkan video tentang bagaimana cara menguji reference duo trio pada suatu produk makanan. Jadi uji reference duo trio ini pada prinsipnya adalah masuk dalam kategori uji pembeda atau difference test. Kemudian uji reference duo trio itu hampir mirip juga dengan triangle. Bedanya adalah kalau uji triangle itu dia mencari perbedaan, maka kalau yang di reference duo trio ini nanti akan mencari persamaan. Jadi panelis diminta untuk menguji produk, kemudian mencari mana yang sama dengan produk reference-nya atau referensinya. Jadi nanti di sini ada dua buah produk, dua jenis produk biskuit yang secara tampilannya sama, tapi sebetulnya formulasinya berbeda. Ya, maka ada reference atau referensinya, kemudian ada dua sampel biskuit dengan kode sampel yang berbeda. Ini 712, 385. Kemudian panelis ini nanti akan diminta untuk mencicipi terlebih dahulu yang referensi. Setelah dicicipi, baru kemudian dirasakan. Ya. Kemudian nanti berikutnya, setelah referensi sudah dicicipi, panelis akan mencicipi sampel yang pertama dari sebelah kiri. Kemudian selanjutnya panelis akan mencicipi berikutnya sampel yang kedua. Kemudian setelah dicicipi semua, panelis akan diminta untuk memilih dari dua sampel ini mana yang karakteristik sensorisnya sama dengan yang referensi. Nah, secara teknis nanti semua disiapkan ya, dari mulai form uji reference duo trio-nya, kemudian alat tulisnya, kemudian panelis diminta untuk menuliskan kode sampel yang ada di meja. Menguji sampel, nanti panelis diminta untuk berkumur lebih dahulu, untuk menetralkan terlebih dahulu. Setiap kali pengujian, panelis dilarang untuk menelan sampel yang sudah dimasukkan ke dalam mulut. Jadi hanya dirasakan pada bagian rongga mulut saja tanpa harus ditelan. Ya, referensi terlebih dahulu atau referensinya. Oke. Setelah mencicipi, kemudian dibuang. Kemudian panelis diminta untuk berkumur lagi untuk menetralkan rongga mulutnya sebelum dia beralih pada sampel yang berikutnya. Oke, ini panelis sudah mencicipi sampel yang pertama. Kemudian sekali lagi tidak ditelan, dikeluarkan, kemudian dinetralkan kembali dengan berkumur-kumur sebelum pindah pada sampel yang berikutnya. Nah, ini yang berikutnya sampel yang kedua dicicipi oleh panelis. Ketika panelis sudah mencicipi kedua sampel ini, kemudian panelis diminta untuk mencari sampel mana yang sama sifat atau karakteristik sensorisnya dengan referensi ini atau referensi ini. Nah, pada uji reference duo trio ini biasanya kita bisa menggunakan sampel minimal 10 sampel ya, ataupun lebih banyak akan lebih baik ya. Nanti kita akan lakukan bagaimana cara menganalisis datanya. Setelah ini kita akan lanjutkan pada analisis data. Baik, jadi setelah tadi kita ujikan pada panelis, maka kita akan mendapatkan data yang sudah diisi oleh para panelis ya.
Tadi kita sudah menyiapkan form seperti ini. Nah, ini ada nama panelisnya, kemudian nama produk yang mau diuji. Ini namanya biskuit produknya. Kemudian ini adalah produk atau sampel referensinya. Kemudian ini adalah produk atau sampel dengan kode 712 dan 385. Di mana dua sampel ini yang diberi kode ini rasanya sama persis atau karakteristiknya sama persis dengan produk reference ini. Baik, kita akan mencocokkan datanya apakah jawaban panelis ini benar atau salah. Nah, kita sudah menuliskan tabelnya di sini ya. Misalnya panelis yang pertama dia memilih 712, kemudian panelis yang kedua memilih 712. 3 dan 4 memilih 385. Kemudian seterusnya ya, sudah memilih masing-masing. Nah, kita punya kunci padahal sampel yang sama persis dengan referensi itu adalah sampel dengan kode 712. Artinya berarti panelis yang memilih atau men-checklist kode 712 artinya dia adalah panelis yang benar memilih bahwa kode sampel 712 itu sama dengan reference. Nah, kita lihat ini panelis yang pertama dan kedua sudah betul ya. Keterangannya betul. Ini salah. Kemudian ini juga betul. Ini salah. Kemudian ini betul. Ini salah. Ternyata dari 10 sampel ini misalnya kita menggunakan 10 panelis ya. Jadi 10 panelis, ternyata ada 6 panelis yang menjawab dengan benar. Artinya dia bisa mendeteksi bahwa kode sampel 712 itu sama dengan referensi yang telah dicicipinya. Kemudian ada 4 panelis yang menjawab salah. Nah, kalau kita menggunakan 10 panelis, kemudian dengan tingkat kepercayaan 5%, maka minimal jumlah betulnya adalah 9. Kalau menggunakan taraf kepercayaan yang lebih tinggi lagi 1%, ya, maka minimal 10 yang harus menjawab benar. Artinya 10 panelis ini harus betul semua dalam menjawab. Nah, kalau benarnya hanya 6, berarti kurang dari 9, ya. Dengan menggunakan kepercayaan seperti ini 5%, maka kedua produk tidak dapat dibedakan. Maka bisa kita simpulkan bahwa kedua produk ini tidak dapat kita bedakan. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan pendalamannya di diskusi pada saat kita praktikum di Open Learning. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.